Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Leka Utami. Kali ini saya akan membahas tentang program bantuan sosial di masa pandemi. Baiklah, penyebaran wabah COVID-19 mengakibatkan efek domino bagi semua sektor yang berawal dari persoalan kesehatan ke persoalan sosial, ekonomi, hingga politik. Pemerintah telah merancang berbagai kebijakan jaringan pengaman sosial dalam upaya melindungi masyarakat rentan serta terdampak dari pandemi COVID-19. Kebijakan penyaluran bantuan sosial atau Bansos merupakan strategi pemerintah Indonesia untuk mengurangi dampak sosial ekonomi pandemi COVID-19 pada warga miskin dan rentan. Beragam bantuan jaringan pengaman sosial untuk warga di masa pandemi ini. Ragam bantuan tersebut ini bantuan sosial reguler seperti program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan pangan non-tunai BPNT, dan bantuan sosial non-reguler seperti bantuan sosial tunai BST, bantuan langsung tunai dana desa BLTDD, dan bantuan beras 10 kilo. Dan pemerintah terus berupaya memenuhi kebutuhan warga miskin dan rentan di masa pandemi COVID-19 ini dengan menyalurkan bantuan sosial. Namun, pada tataran empiris, meski bermanfaat bagi masyarakat, pelaksanaan bantuan sosial selama pandemi masih belum efektif. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, ketidakmerataan penyaluran bantuan, pendistribusian yang lama, penyelewengan dana, pungutan liar, pengurangan jumlah nominal maupun sumber daya yang diterima, inclusion-exclusion error, hingga politisasi bantuan sosial. Kenapa terjadi demikian? Karena ketidaktepatan sasaran menjadi permasalahan utama yang sering muncul di hampir setiap program bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah. Ketidaktepatan sasaran disebabkan karena data yang tidak terupdate secara rutin, baik di tingkat daerah maupun pemerintahan pusat. Dan hasil survei SMRC, hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch atau ICW, dimulai dari 2 Juni hingga 31 Agustus 2020, mendeteksi beberapa kendala dan presumpsi penggelapan bansos COVID-19 yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti pemotongan atau pungli sebesar 19,25%, inclusion error 17,99%, bantuan tidak didapatkan warga 9,62%, tumpang tindih bantuan 8,75%, dan pendistribusian bantuan terlambat 4,60%. Lebih lanjut, dalam ICW menemukan beberapa kendala lain seperti politisasi 3,77%, sembako tidak memenuhi syarat 0,84%, kendala penyalahgunaan lainnya 16,32%, dan non penyalahgunaan 18,82%. Maka dari sini kita bisa lihat, jika belum tercapainya secara maksimal keberhasilan penyaluran bantuan sosial pemerintah dalam pengendalian COVID-19 kepada masyarakat rentan dan terdampak, masih ditemukan masalah di setiap jenis bansos yang diberikan, menjadi penyebab ketidaksesuaian output dengan tujuan yang ditetapkan. Keadaan ini diperparah dengan adanya kasus korupsi bansos sembako COVID-19 yang melibatkan penjabat Kementerian Sosial, yang menjadi bukti bahwa program bantuan sosial rawan akan penyelewengan. Di sini, saya memberikan saran dari permasalahan ini. Saran saya adalah nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas diperlukan dalam tata laksana penyaluran bantuan sosial pemerintah di masa pandemi ini. Tata laksana yang diharapkan dalam hal ini yaitu mampu memenuhi unsur komunikasi, koordinasi, serta kolaborasi yang harmonis secara horizontal maupun vertikal. Dari segi horizontal, berhubungan dengan kolaborasi antara lembaga atau institusi yang sama kedudukannya, seperti aliansi kementerian dan lembaga negara yang terkait. Sedangkan dari segi vertikal diperlukan
kolaborasi yang selaras antara lembaga atau institusi dengan hierarki yang berbeda, seperti kerjasama pemerintah pusat dan daerah. Mekanisme sosial kontrol melalui peran aktif masyarakat dalam mengawal pendistribusian bantuan sosial pemerintah diperlukan untuk mengoptimalkan manfaat bansos. Peran aktif masyarakat yang dimaksud yaitu berinisiatif melaksanakan registrasi mandiri yang bertujuan untuk self-reporting melalui bantuan unit pemerintah terkecil seperti rukun tetangga, rukun warga, camat, lurah, dan perangkat lainnya agar data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dapat tervalidasi dengan cepat. Selain itu, sosialisasi secara masif dan detail oleh pemerintah terkait prosedur penyaluran bansos diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat penerima manfaat atau masyarakat yang menerima bantuan sosial. Demikian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah bersedia menonton video saya ini. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.